Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswi dari STI Eka Prasetya, Prodi Akuntansi semester 4 di kelas AK 231. Kami yang beranggotakan Bini Nathan Yaliawan, Olatia Halim, Felicia Chu Evelyn, dan Afrodita Tania dengan NIM yang sudah tertera. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai materi praktik Accurate Online PT Surya Furniture untuk memenuhi tugas 2 pada mata kuliah aplikasi akuntansi Mayap dan Accurate dengan dosen pembimbing Sir Albert Herlambang SAK MAK. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan cara membuka atau membuat akun di Accurate. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pembukaan akun di Accurate Online. Pertama kita cari account.accurate.id di situs Chrome kita. Lalu karena belum punya akun, kita daftar dulu. Ini disesuaikan, kalau perempuan ibu, kalau laki-laki itu bapak. Lalu ini kita isi email kita. Dan ini kita isi nomor HP kita. Ini password itu disesuaikan. Ini centang. Ini kalau mau dibaca boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Sini langsung kita daftar. Ini kalau mau verifikasi boleh. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian kita lihat. Nah, di sini kan kita sudah berhasil membuat akun. Kita masuk ke membuat database dari usaha kita. Di sini itu namanya itu PT Surya Furniture. Buat data usaha, isi dulu nama PT-nya. Oke. Ini kalau ada logo usaha boleh diupload, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tadi bidang usahanya others, kita buat data usahanya. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, ini kita isi sesuai dengan PDF. Nanti PDF-nya kalau bisa saya cantumkan di deskripsi YouTube ya. Kemudian ini sudah kita isi profilnya. Ini kategori usahanya, distributor, lalu tanggalnya dari tanggal 31 bulan 12 2022. Indonesia rupiah, metode biaya persediaannya jangan salah ya, Vivo. Oke, sudah. Selanjutnya, nah, bagi yang nanti sudah dapat PDF-nya, kita download dulu ini, apa namanya, database-nya itu, dia ada berbentuk Excel, jadi nanti tinggal diimpor aja. Nah, di sini bisa di-download, dimasuk ke download kita. Oke. Nah, ini kan zip kan, kita bisa ubah ke bentuk, sebentar. Nah, ini saya udah pernah download sih, jadi dia ada di sini. Lalu kalau mau diekstrak, klik kanan, terus ekstrak all, ini ekstrak. Nah, nanti dia dapat sudah tidak zip lagi, jadi bisa diakses seperti biasa, bisa diimpor juga. Nah, setelah kita download database-nya atau Excel-nya, nah ini setelah kita isi ini, kita klik selanjutnya. Ini Accurate Online selanjutnya. Nah, di sini tidak boleh dicentang ya. Nanti di PDF juga ada dibilang sih, jangan dicentang. Lalu kita selesai. Oke, kita lanjut ke, ini kan selanjutnya dia sudah, nah, kita harus melengkapi informasi perusahaan dari pengaturan dan preferensi. Di sini pengaturan, kita masuk ke preferensi. Oke, kita isi sesuai sama yang ada di sini. Ini kan tadi distributor others untuk teleponnya. Di kopas aja kalau mau, atau diketik manual juga bisa sih. Emailnya juga. Desember, Januari, Desember 2023. Dia di Indonesia rupiah. Sini kita isi. Oke, kode plusnya tadi intinya adalah apa yang ada di PDF itu diisi semua. Oke. Kemudian di sini karena sudah diisi,
kita simpan. Lalu lanjut ke, nah di sini itu kita punya dua mata uang. Jadi kita sesuai dengan arahan PDF-nya. Sebentar. Oke. Kita harus ke pengaturan preferensi fitur untuk centang beberapa fitur yang ada di sini. Oke. Pengaturan preferensi, kita ke fitur. Nah, ini multi mata uang, karena kan mata uangnya lebih dari satu. Terus kita memungut dan membayar PPN. Kita buat ke pajak. Maaf. Nah, ini fitur pajaknya sudah tercentang. Lalu fitur pencatatan aset tetap. Ini juga pencatatan aset sudah. Kemudian kita simpan. Nah, kita harus ke perusahaan dulu, lalu mata uang. Karena kan tadi kan perusahaannya punya dua mata uang. Kita tambahkan, di sini kan sudah ada si rupiah, jadi kita tambahkan dolar Singapura. Nah, ini langsung disimpan aja. Oke, di sini sudah ada dua mata uang. Nah, kita harus cek PPN-nya dari menu perusahaan lalu pajak. Perusahaan pajak. Di sini kita cek apakah sudah ada PPN. Karena sudah ada, ya udah, berarti tidak saya tambahkan. Baik, kita lanjut ke fitur dasar penjualan. Kita cek di pengaturan preferensi fitur. Sini pengaturan, terus nanti preferensi, lalu ke fitur. Nah, di penjualan ini dia ada bilang kita centang penawaran dan pesanan penjualan sudah, lalu retur penjualan sudah, lalu tenaga penjual salesman sudah, lalu jasa pengiriman sudah, lalu syarat pembayaran sudah juga. Tapi kalau mau lebih gampang, centang saja semua, karena nanti di soal juga bakalan ada disuruh centang lagi. Lalu di fitur dasar pembelian sama juga dia, ini mau disimpan dulu boleh. Kita ke pengaturan preferensi, ke fitur bagian pembelian. Nah, ini tuh sama sih, saya biasa centang semua. Jadi cuma minta pesanan pembelian sama biaya pembelian oleh pemasok lain. Nih. Oke, lalu kita simpan. Yang terakhir persediaan. Nanti kita ada dua gudang, depan dan belakang. Ini kita masih sama, kita buat fitur dasarnya. Pengaturan preferensi fitur, sama lagi preferensi lalu fitur. Kita ke persediaan. Dan dia minta permintaan barang, multi gudang, sama produksi sederhana. Permintaan barang, multi gudang, produksi sederhana. Berarti sudah. Ini sudah. Kemudian kita masuk ke impor data untuk daftar akun. Sini sudah ada sih. Kita ke buku besar lalu akun perkiraan. Sini buku besar, akun perkiraan. Lalu kita ke sini dan impor data, impor dari Excel. Nah, ini kita buka dari yang tadi kita sudah download itu. Nah, ini. Nah, ini kan daftar akun. Kita unggah, lalu kita lanjutkan. Di sini lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Ini harus dicentang. Kita lanjutkan. Tinggal ditunggu aja. Nah, ini sudah berhasil diproses, lalu tutup. Kemudian kita lanjut ke daftar barang. Nah, kita harus isi dulu kategori persediaan dan gudangnya dulu. Kategori persediaan kita masuk ke persediaan, lalu start. Nah, ini kategori barang. Kategori barang sama kategori persediaan sama aja. Ini ada kursi sama meja. Klik kursi, lalu kita simpan, lalu meja kita simpan lagi. Selanjutnya kita ke gudang. Nah, di sini kan persediaan gudang. Kita ke persediaan ke gudang. Ini di sini dia ada gudang utama, lalu kita masukkan gudang depan dan gudang belakang. Ini seperti ini saja. Lalu saya simpan. Ini belakang. Bisa dilihat di sini sudah ada gudangnya. Kita lanjut ke impor persediaannya. Tapi kalau misalnya belum isi kategori sama gudang, nggak boleh impor. Jadi ini harus duluan diisi. Sini kita ke persediaan dan kategori persediaan sama, dan gudang sudah. Lalu input gudang yang ada. Ini kita ke sini, persediaan barang dan jasa. Lalu kita ke sini, ini dan import dari Excel.
pilih folder yang tadi, daftar barang, lalu unggah, sini lanjutkan, dan centang. Jangan lupa centang. Nah, sudah berhasil semua, ditutup. Ini semua barang yang akan kita jual sesuai dengan ini. Lalu daftar pelanggan kita unggah seperti biasa melalui pembelian. Bukan. Nah, di sini ada pelanggan. Selanjutnya kita akan input daftar pelanggan. Sebenarnya dari sini bisa dashboard, persiapan data perusahaan. Lalu kita akan input daftar pelanggan. Kita lihat dari persiapan data perusahaan. Ini kita refresh dulu. Nah, sini kan barang dan jasanya sudah, lalu kita import data untuk pelanggan. Ini daftar pelanggan unggah. Dilanjutkan, centang, jangan lupa. Nah, ditutup. Lanjut ke sini lagi. Bisa saya selalu refresh setiap mau update. Lalu di sini kita ke pemasoknya. Nah, kita input pemasok sama seperti yang tadi. Ini import data. Lalu kita pilih file Excel-nya. Pemasok, unggah, kemudian lanjutkan, centang, lanjutkan. Ini 6 data sudah berhasil diproses. Lalu kita ke aset tetap. Nah, sebelum input atau import Excel-nya, kita harus ke kategori aset tetap dulu. Ini aset tetap, kategori aset tetap. Kita input sesuai di sini. Dia ada tanah, gedung, dan peralatan. Tanah, lalu gedung, terakhir peralatan. Sudah, setelah itu baru kita ke aset tetapnya. Kita impor aja di sini, import data, import dari Excel, sama sih caranya seperti yang tadi. Nah, ini daftar aset tetap, unggah, lanjutkan, dan di sini kita centang. Nah, sudah. Kemudian, nah, kita buat proses akhir bulan. Kita harus mencocokkan nanti laporan neraca indeks kontrol yang ada di PDF dengan yang ada di Accurate kita. Di sini kita ke perusahaan, lalu proses akhir bulan. Kita pilih bulan Desember 2000. Sebentar, ya, Desember 2022. Dengan Indonesianya 1 dan Singapura dolarnya itu sesuai yang ini 9.800. Kita simpan. Lalu setelah buat proses akhir bulan, maka kita akan melihat laporannya. Kita cari di sini, tadi daftar laporan, lalu daftar laporan lagi, lalu cari yang neraca indeks kontrol. Ini ya. Sini isi 3112.2022, lalu tampilkan. Nah, silakan dicocokkan ke sini. 1773731. Oke, sudah sama. Di sini kita bisa cocokin satu-satu sih saldonya, apakah ada yang berbeda. Nah, harusnya udah sama. Lalu setelah itu kita lanjut ke transaksi fitur pembelian yang pertama. Itu ini kita hapus dulu ya. Oke. Tanggal 2 Januari kita masuk ke persediaan dan permintaan barang. Di persediaan lalu permintaan barang, kita isi tanggalnya 2 Januari 2023. Nah, di sini kan kita beli barang, meja perseginya 10. Meja persegi. Kita mau tanggal dimintanya itu tanggal 3 Januari. Berarti ini 03. Kita mau barang itu 10. Lanjut. Setelahnya meja bundar 20. Meja bundar
permintaannya juga 3, kuantitasnya udah tekan. Nah, di sini meja bundar tadi dia mau tanggal 3, kuantitasnya itu 20. Lanjut. Lalu meja kerja, bundar kerja. Meja kerja tanggal 3, lalu maunya juga 10. Nah, udah 10. Kita di sini dia ada, kita simpan. Lanjut ke tanggal 3 Januari, pembelian, pesanan pembelian. Pesanan pembelian. Kita buat PO atas permintaan pembelian yang tadi sudah kita buat pada PT Central Furniture. PT Central Furniture, tanggalnya itu tanggal 3. Dia meja bundar 20, di sini kita ambil, baru ke permintaan. Jadi kan dia kan hanya meja bundar aja, berarti kita centang di meja bundar, lalu kita lanjutkan. Good ya. Nah, kan tadi dia minta hanya meja bundar aja, kita pilih meja bundar, kita isi harganya 95.000. Ini harus ada PPN. Oke. Dan diharapkan dapat diterima 4 Januari 2023. Ini kita lanjut. Di sini alamat kirimnya ini. Lalu tanggalnya itu kita buat sama. Nah, biasa kalau misalnya kita ambil dan udah benar diambil tuh biasa ada nomor permintaan seperti ini. Oke. Tanggal diharapkannya 4 Januari. Di sini kita isi tanggal 4. Karena kan ini dia tidak ada keterangan tanggal juga. Jadi kita simpan. Kemudian buat yang satu lagi, ada 2, ini PT Indah Jaya. Jadi kan kita buat di Central Furniture. Kita isi lagi. PT Indah Jaya. Indah Jaya berarti ambil persegi dan kerja. Persegi dan kerja sama-sama 10 pieces, lalu lanjut. Nah, harganya di sini persegi 77.000, kerja 88.000. Persegi 77. Kerjanya 88.000. Sama seperti yang tadi, di sini kita buat alamat kirim. Lalu kenapa aja ini buat tanggal 4? Karena diharapkannya tanggal 4. Setelahnya kita simpan. Masuk ke tanggal 4, kita pembelian dan penerimaan barang. Penerimaan barang. Di sini tanggal 4. Perusahaan menerima barang dari PT Central Furniture yang tanggal 3 tersebut. Nanti kita cari PT Central Furniture. Kita ambil dari pesanan. Oh, kita harus isi nomor surat jalannya dulu. Dengan mobil box. Nah, ini meja bundar tadi, lalu lanjut. Kita terimanya di gudang depan, lalu pengirimannya dengan mobil box. Sini kita buat, ini nggak boleh belakang nih, harus cari depan, lalu simpan. Di sini. Nah, ini kan dia kan bilang dia pakai mobil box nih. Nih. Berarti ini kita pengirimannya kita harus tambah mobil box. Nah, ini simpan aja sebagai data baru, lalu sudah kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke yang transaksi pembelian tanggal 5.
sini kita ke pembelian, lalu faktur pembelian. Ke faktur pembelian. Dia menerima barang dari PT Indah Jaya yang tadi sudah kita pesan tanggal 3, tanggal 5 kita terima. Isi tanggalnya. Lalu kita ambil dari pesanan. Ini ada 2, kita lanjutkan. Meja perseginya harga 77, kerjanya 88, sudah pas. Lalu pengiriman menggunakan mobil box dan diterima di gudang depan. Nggak boleh, ini harus gudang depan. Lanjut. Sini nomor fakturnya. Lalu dia menggunakan mobil box. Sudah mulai. Isi alamat, sebenarnya alamatnya terserah mau diisi atau tidak. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke transaksi tanggal 6. Sini instruksinya pembelian lalu pembayaran pembelian. Pembelian lalu ke pembayaran pembelian. Kita melakukan lunasi hutang pada PT Indah Jaya. Kita cari ke PT Indah Jaya. Lalu nomor fakturnya ini pembayaran dilakukan dengan cek Mandiri IDR. Mandiri IDR kita tadi dia IJNF 7728. Ini lanjut. Bank Mandiri IDR dengan nomor 3 yang dengan nomor GR 0095. Ini kita hitung nilai pembayaran, lalu di sini kita buat dia cek. Karena kan tadi kan cek mandiri, nomor ceknya itu yang tadi GR, rekening banknya tidak usah dipilih. Tanggal cek itu yang ini, tanggal 12/92 2023. Nah, sudah. Oke. Selesailah ini dan kita simpan. Di sini kita akan lanjut pada transaksi tanggal 8. Instruksinya adalah pembelian lalu faktur pembelian, namun baca dulu soalnya karena ini soalnya agak berbeda dari biasanya. Nah, kita menerima tagihan dari PT Sera Furniture, tapi ada vendor jasa angkut Armada Express dan ini harus dibuat vendor baru dengan mata uang IDR. Nah, kita input ke pembelian lalu ke masuk. Nah, jadi kita bikin namanya Armada Express. Lalu mata uangnya Indonesia Rupiah. Ini tidak ada lagi, lalu langsung disimpan. Nah, baru kita masuk ke si pembelian lalu faktur pembelian. Pembelian lalu faktur pembelian. Tanggal 8 Januari si Sentra Furniture. Sentra. Kita ambil dari penerimaan. Kita lanjut. Nomor faktur pembeliannya Sentra 017. Di sini nomor faktur. Oke. Nah, di sini perlu diperhatikan kita itu belum tahu uang atau tagihan atas biaya angkut Armada Express itu berapa, tapi asumsi dari perusahaan itu adalah 500.000. Lalu biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Armada Express. Oleh karena itu, setelah ini kita pilih yang tanggal 14 dengan mobil box. Nah, di sini kita isi. Kita cari akun beban angkut pembelian. Nah, jumlahnya kan tadi 500.000 dan dia dialokasikan ke barang. Pemasoknya adalah Armada Express. Di sini kita lanjut. Nah, dia akan menambah harga pokok pembelian. Lalu setelah itu sudah kita simpan.
Lanjut ke tanggal 9, pembelian lalu faktur pembelian lagi, tapi ini untuk menerima tagihan Armada Express. Nah, sebelumnya kan asumsinya itu 500.000, tapi ternyata hanya 475.000. Dimana ini kita masuk ke sini, kita pilih Armada Express. Ini tanggalnya tanggal 9. Kita ambil dari biaya pembelian. Nah, misi sentra. Lanjut. Sebentar ya. Oh, di sini. Dari yang awalnya 500.000 jadi 475.000. Lanjut. Tanggal 8 Januari, nomor faktur pembelian dari angkutan utama adalah ini, AE. Jadi nomor faktur pembeliannya kita isi di sini. Ini kita ikuti tanggalnya saja, tanggal transaksi. Ini tidak kena pajak. 175.000. Lalu kita simpan. Nah, kita lanjut di tanggal 10 Januari. Di sini diarahkan untuk ke pembelian, lalu uang muka pembelian. Uang muka pembelian. Dia tanggal 10 Januari. Pemasoknya itu PT Mulia Abadi. Nah, transaksinya ini kita bayar deposit atau uang muka 7.500.000 dengan nomor faktur DP-nya udah ada dan pembayaran dengan transfer Bank Mandiri IDR. Dan deposit ini nanti akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi faktur pembelian. Sini kita buat uang mukanya sebesar 7.500.000. Ini totalnya itu sudah termasuk pajak. Ini termasuk pajak. Lalu nomor fakturnya itu DP 2323. Alamatnya ini. Lalu karena tidak ada nomor PO, maka kita lanjut ke proses lalu pembayaran. Sini kita memakai Bank Mandiri IDR. Lalu tanggalnya tanggal 10. Metode bayarnya dengan transfer bank. Ini nggak ada sih. Lalu kita hitung, ini sebesar 7.500.000 sudah ada DP di nomor fakturnya menggunakan Bank Mandiri. Ini langsung kita simpan. Lalu kita lihat di sini ada kuisnya berapa sisa uang di Bank Mandiri IDR perusahaan setelah ada transaksi ini. Kita cek ke kas bank dan history bank. Kas bank dan history bank. Ini kita cari dari tanggal 1/1/2023 sampai ke tanggal apa tadi? Tanggal 10/1/2023. Cari, oh ya, kita harus cari untuk si Bank Mandiri IDR. Nah, ini berarti saldonya itu ada di sini. Total ya tadi minta sisa uangnya, berarti sisa uangnya sisa segini. Nah, kita lanjut ke tanggal 11 Januari, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi dengan detail sebagai berikut. Pembelian, pesanan pembelian. Berarti kita ke pembelian, lalu pesanan pembelian. Masuknya PT Mulia Abadi. Tanggal 11 Januari. Sini kita pesanan kursi bar 250.000. Kursi bar 250 pieces dengan harga 50.000. Sini kita belum tahu gudang mana, jadi lanjut aja. Lalu sudah sih, ini kita pakai ini. Nah, ini kita lihat di tanggal 12 nya kan sudah ada nih, dia diketahui, jadi kita buat tanggalnya tanggal 12 saja. Pajak, lalu sudah
Sini kita proses. Langsung kita buat ke, nah, di sini kan tanggal 12 kan dia menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan tanggal 11. Nah, kita buat ke faktur. Oke. Ini tanggalnya kita buat tanggal 12. Lalu kita ambil si uang mukanya. Ini lanjut. Karena dia bilang perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Nah, jangan lupa ini barang dimasukkan ke gudang depan. Lanjut. Nomor faktur pembeliannya faktur Januari. Nah, ini sudah sesuai. Ini tadi ada uang mukanya. Lalu kita bisa simpan. Oke. Kemudian tanggal 12 Januari kita lihat ke pembelian dan retur pembelian. Pembelian lalu retur pembelian. Kita meretur si kursi bar yang kita beli tadi, yang ini. Kita mulia abadi tanggal 12. Mulia. Fakturnya itu faktur Januari. Ini kita ambil. Nah, di sini lanjut, tapi karena kita cuma retur satu kursi aja, satu set aja, di sini kita buat satu. Lalu lanjut. Dan dari gudang depan tadi kan sudah ini gudang depan. Dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Bisa ditaruh di keterangan. Ini sudah tidak ada. Lalu bisa kita simpan. Kemudian dia ada kuis lagi, berapakah sisa nilai utang usaha IDR dengan diceknya dari buku besar dan akun perkiraan. Buku besar akun perkiraan. Nah, di sini kita lihat dia mau lihat utang usaha IDR. Utang usaha IDR-nya sisa 30.885.000 di sini. Baik, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 13 Januari. Di sini kita melakukan pembelian pada pemasok umum secara tunai. Namun ini adalah barang baru, jadi kita harus masukkan dulu dia melalui persediaan dan barang dan jasa. Di persediaan barang dan jasa, kita masukkan tadi nama barangnya itu meja kaca, kategori barangnya itu meja. Lalu jenis barang untuk persediaan, ini barang dan jasa, satuannya pilih pieces. Sini harganya itu 375.000. Lalu kita isi PPN-nya, itu PPN 11%. Kemudian 11%. Sudah, ini kita save. Lanjut ke pembelian, faktur pembelian. Dan lalu faktur pembelian. Pemasoknya itu pemasok umum. Tanggal 13 Januari. Lalu kita ambil meja kacanya 100. Harganya 85.000. Ke gudang depan. Nomor faktur pembeliannya itu ini 08791. Lalu kita isi dulu dia ini, lalu ini kita buat di tanggal yang sama saja. Pengirimannya tidak ada dibilang menggunakan apa, pajak, dan sudah. Lalu dia langsung ke pembayaran pembelian. Jadi ini tuh kita proses lalu pembayaran. Nah, tanggalnya itu sama 13/11/2003. Banknya itu Bank Mandiri IDR. Nah, ini. Tapi dia tunai. Kita hitung ini secara tunai. Sudah segitu saja. Lalu kita simpan. Kemudian kita lanjut di tanggal 13
Sini kita ada melunasi hutang pada PT Mulia Abadi, tapi hanya sebagian ke pembelian, lalu pembayaran pembelian. Oh, ini ke di tanggal 13 bulan 1 PT Mulia Abadi dengan Bank Mandiri IDR. Jadi kita pakai cek dengan nomor ceknya itu ini. Tanggal jatuh tempo 31 Januari. Rekening banknya nggak ada. Hanya dilakukan sebagian dengan nomor fakturnya IANV MA 9218. Kita buat ambil lalu yang ini lanjut. Nah, dia hanya melakukan pelunasan sebagian, jadi kita taruh di bayarnya itu 10 juta. Nah, segini, ini nanti nilai pembayarannya. Kita hitung dulu, baru dia balance. Lalu, ini sudah. Oke, kita langsung simpan. Nah, selanjutnya tanggal 14, kita ada melakukan pembelian pada CV Sumber Kayu, namun kita kan belum ada nih. Nanti kita bisa masukin vendor baru melalui pemasok, maupun kita ketik lalu tambahkan. Nanti kita ketik lalu tambahkan aja biar lebih simpel. Nah, di sini dia ada bilang untuk aktifkan fitur pembelian tagihan dibuka atau mendahului terima barang. Tadi di awal saya sudah centang untuk semua fitur pembelian, jadi tidak usah lagi. Kita akan mulai ke pembelian, faktur pembelian dulu. Tadi ada faktur pembelian. Kita buat CV Sumber Kayu tanggal 14. CV Sumber Kayu. Nah, ini kan nggak ada nih. Kita simpan sebagai data baru. Oke. Beli barang batik misalnya. Nah, ini kita masukkan kursi kerja sebanyak 100, harganya 100.000. Dia punya diskon sebesar 15%. Nah, ini tidak dibilang sih dari gudang mana. Kita lanjut aja. Lalu kursi santainya 50, harganya 80.000. Ini dia tidak ada diskon. Nah, karena ini kita sudah aktifkan fiturnya, jadi ya mendahului terima barang. Jadi kita menerima faktur melunasi terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Lalu nomor fakturnya itu ini terima pada tanggal 15 Januari. Ini nomor faktur kita isi. Ini kita isi juga tanggal masuk pajak. Ini kita buat karena kan terimanya itu 15 Januari, jadi ini terus satu ya. Nah, sudah. Lalu kita langsung masuk ke pembayaran pembeliannya. Kita proses lalu ke pembayaran. Tanggalnya kita buat tanggal 14. Kemudian dia membayar dengan Bank Mandiri IDR. Bank Mandiri IDR. Kita itu ini dengan transfer. Sudah 13.875. Oke, setelah seperti ini lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi tanggal 15 Januari. Nah, kita menerima barang atas pembelian tanggal 14 seperti dari si CV Sumber Kayu. Dengan nomor sudah ada dan dengan mobil box barang dimasukkan ke gudang depan. Kita masuk ke pembelian lalu penerimaan barang. Penerimaan barang. Tanggalnya itu tanggal 15 dari si Sumber Kayu. Nomor terimanya itu ini J. Kita ambil dari pesanan. Oh, bukan. Kita ambil dari tagihan di muka. Tadi kan dia kan tagihan di muka. Nah, kita lanjut.
dengan mobil box dan dimasukkan ke gudang depan. Nah, ini perhatikan gudangnya, jangan sampai salah, nanti di stok nanti. Depan, lanjut. Kemudian di sini dengan mobil box pengiriman berarti. Nah, ini tuh buat tanggal 15 sesuai sama tanggal transaksi. Pengirimannya mobil box. Terus diperhatikan juga tadi di sini itu dia mau dia bilang barangnya akan diterima pada tanggal 15. Nah, setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita masuk kepada transaksi tanggal 16 Januari. Di sini dia katakan perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14, yaitu kursi santai sebanyak 1 pieces karena rusak. Karena ada bagian kursi santai yang rusak. Di sini note-nya dibilang aktifkan fitur klaim pemasok melalui menu preferensi. Nah, kita tidak perlu lakukan lagi karena di awal tadi kan sudah saya bilang dicentang semua saja biar tidak usah bolak-balik. Nah, kita langsung masuk ke pembelian dan klaim pemasok. Di sini kita pembelian dan klaim pemasok. Nah, ini udah sih klaim pemasok. Kita terima barang. Bukan kita, ini kirim barang karena kan kita mau klaim. Pada si sumber kayu, yaitu kursi santainya sebanyak 1 pieces, dan dia di gudang depan. Oke, kursi santainya 1 pieces ya. Dilakukan karena ada bagian kursi santai yang rusak. Kita bisa tulis di sini. Ini ada keterangannya, lalu kalau tanggalnya sudah pas, sudah. Kita simpan. Setelah itu kita masuk ke tanggal 17, berusaha menerima barang atas klaim pembelian. Nah, setelah kita klaim, lalu kita menerimanya di tanggal 17, sebelumnya kita harus setting akun dulu selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Itu dari pengaturan preferensi akun perkiraan dan klaim pemasok. Jadi dari pengaturan preferensi, lalu kita masuk ke akun perkiraan dan klaim pemasok. Persediaan, klaim pemasok selisih nilai persediaan. Nilai persediaan kita buat ke beban pokok penjualan. Nah, ini kan sudah ada beban pokok penjualan, jadi tidak usah disetting lagi. Tapi kalau belum harus disettingnya, harus dicari gitu. Kita tutup, lalu kita lakukan. Ini baru kita terima barang dari yang tadi kita sudah ajukan di tanggal 16. Nah, dimasukkan ke gudang depan. Nah, ini sudah gudang depan, lanjut. Lalu ini terima kembali atas klaim kursi santai tanggal, kan tadi kita tanggal 16. Ini jangan lupa diubah tanggalnya ya, di tanggal 17. Nah, sudah itu saja. Setelah itu simpan. Kita lanjut ke transaksi tanggal 18 Januari. Sini cuman masukkan rekening ini di bagian info pemasok. Kita masuk ke pembelian lalu pemasok. Nah, kita tambahkan si PT Sentra Furniture. Sini kita lihat ke pembeliannya. Di sini kan ada rekening bank lalu tambah. Kita input nama banknya. Nama banknya Bank Mandiri. Lalu nomornya itu ini. Lalu atas nama PT Sentra Furniture. Lalu lanjut. Sudah, seperti itu aja. Lalu simpan. Oke. Sekian saja saya menjelaskan dari awal pembukaan akun sampai ke transaksi fitur penjualan tanggal 18. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Winnie. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Aprodit untuk transaksi tanggal 19 Januari di bagian pembelian. Nah, kita bisa lihat katanya perusahaan melunasi hutang untuk PT Sentra Furniture. Nah, kita buka dulu, ikutin transaksinya, yaitu pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Kita buka pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Kemudian kita search nama pemasoknya PT Sentra Furniture. Kita bayar pakai Bank Mandiri. Oke. Kemudian kita pilih katanya nomor faktur SF161287, berarti yang ini ya. Ini. Kemudian informasi diskon. Nah, kita kan di sini mau
pakainya kelebihan pembayaran, kan belum ada. Jadi kita buat dulu akun baru di bagian buku besar, kemudian akun perkiraan kita buat dulu. Aset lancar lainnya, akunnya pilih aset lancar lainnya juga, tulis kelebihan pembayaran. Nah, setelah itu selesai, kita simpan, kita balik lagi ke yang tadi, kita pilih ini, kemudian di sini kita tulis kelebihan pembayaran. Nah, di sini kita isi selisihnya. Nah, ingat ada tanda minus dulu di depan untuk menambah pembayarannya. Oke, di sini kita isi 10 juta. Nah, terus kita hitung. Kita bisa langsung tekan ini, hitung nilai pembayaran. Nah, untuk tanggalnya kita isi sesuai yang ditransaksi. Kemudian di sini kita pilih transfer bank. Untuk banknya tadi di tanggal 18 sudah diinput, jadi kita tinggal pilih. Kemudian kita langsung save. Sudah selesai, kita masuk ke tanggal 21, pembelian tunai. Oke, kita ikut lagi pembelian, faktur pembelian. Kita pilih pemasok umum. Setelah itu, tanggalnya 21 Januari 2023. Oke, kita beli meja bunda. Nah, sebanyak 20 piece, harganya 100.000. Nah, biasa masuknya ke gudang depan, kita pilih gudang depan. Oke. Nah, ini katanya di gudang depan, terus nomor faktur pembelian kita tinggal copy, terus masukin ke sini nomor fakturnya. Kemudian katanya langsung melakukan pembayaran. Jadi dari sini kita isi dulu untuk tanggal pengiriman di tanggal yang sama saja. Kemudian langsung kita isi dulu alamatnya di sini. Oke, sudah selesai. Kita proses, kemudian pembayaran. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, dari sini kita bisa langsung pilih metode apa yang kita pakai, bank apa kita mau bayar. Kemudian kita langsung hitung nilai pembayaran. Tanggalnya jangan lupa diubah. Setelah itu pilihannya transfer bank. Oke, selesai. Habis itu kita simpan. Oke, untuk tanggal 22 katanya perusahaan membuat PO kepada Sentra Furniture. Nah, kita ikutin pembelian pesanan pembelian, ini sudah saya buka. Kemudian kita pilih PT Sentra Furniture. Tanggalnya 22 Januari 2023. Kemudian kita isi dulu meja bundar sebanyak 20 piece, harganya 95.000. Oke, gudangnya depan saja. Kemudian kursi santai 30 piece 98.000. Gudangnya masih sama, gudang depan. Oke, habis itu kita lanjut alamat pengiriman, tanggal pengiriman tanggal 23/01/2023 sesuai ini ya. Kemudian di sini kita bisa proses uang muka. Nah, uang mukanya ini kita isi dulu 22/2023 tanggal 2023. Oke, kita isi dulu DP 2 juta. Oke, kita isi nomor fakturnya dari sini, kita ambil. Oke, setelah itu kita langsung proses pembayaran. Nah, kita tunggu. Oke, kita pilih Bank Mandiri. Tanggal bayarnya 22/2023. Oke, setelah itu kita hitung metode transfer bank. Oke, kita bayar. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke tanggal 23, menerima pembelian penerimaan barang. Nah, penerimaan barang. Oke.
perusahaan menerima barang yang dipesan. Nah, kita pilih PT Sentra Furniture. Kemudian tanggalnya kita pilih 23/01/2023, tanggal ini nomor surat jalannya kita isi dulu di sini. Tanggal 22. Berarti kita ambil dari pesanan. Nah, ini pesanannya yang tanggal 22. Namun yang diterima hanya sebagian, berarti hanya sebagian. Kita hapus dulu ini. Terus hanya diterima meja bundar 20 di gudang depan. Oke. Menggunakan mobil box. Nah, pengiriman kita bisa isi mobil box. Oke, setelah itu kita save. Sesudah itu tanggal 24 penerimaan barang lagi. Nah, kita masih isi dari PT yang sama, PT Sentra Furniture. Nah, tanggal terimanya 24 Januari 2023. Nomornya ini 6690. Kita ambil lagi dari pesanan, kemudian kita lihat. Nah, ini sisanya pengirimannya masih sama pakai mobil box dari gudang depan. Jangan lupa dicek dulu. Setelah itu kita save. Terus tanggal 25 pembelian, faktur pembelian. Nah, kita langsung buka di sini. Kita baru kita pilih PT Sentra Furniture. Tanggal 25 Januari 2023. Terus untuk tanggal 23 dan 24 kita ambil dari penerimaan 23 dan 24 dua kali. Oke, ini ya. Nah, kita isi dulu nomor fakturnya. Tanggal faktur pajaknya di sana, tanggal pengirimannya oke. Kita pakai uang mukanya. Jadi nanti dia sudah otomatis masuk ya, mengurangi uang mukanya. Begitu. Jadi kita langsung save aja karena gak dibilang langsung pembayaran, jadi langsung save, gak usah proses pembayaran. Kemudian di tanggal 26 melakukan pembelian CV sumber kayu. Nah, kita aktifkan dulu fitur pembelian, pengaturan, preferensi. Kemudian di bagian fitur pembelian, tagihan di muka ini harusnya dicentang di bagian tagihan di muka. Habis itu kita simpan. Oke, kita pilih CV sumber kayu untuk tanggal 26 Januari 2023. Nah, ini kita isi dulu nomor faktur pembeliannya. Ini harusnya faktur pembeliannya. CV sumber kayu. Kemudian kita isi dulu barangnya meja bundar 50 piece, harganya 110.000. Kemudian meja persegi masih sama 50. Harganya 110.000. Kemudian meja kaca 50 piece 85.000. Meja kacanya belum ada, jadi kita isi di bagian persediaan barang dan jasa. Oke, nama barang meja kaca, kategori barangnya meja. Oke, langsung save. Kemudian balik ke faktur pembelian tadi, meja kaca. Nah, sudah ketemu. Nah, 50 piece 85.000. Ups, lupa aktifkan
meja kaca, ini kode barang. Nah, ini harusnya diisi kode PPN-nya, pajak pertambahan nilainya, kemudian umum, satuannya dalam bentuk pieces. Oke, di save. Nah, kita kembali ke bagian tadi, meja kaca. Rp50, 85.000. Yes. Nah, setelah ketiga ini sudah selesai, kita isi dulu nomor fakturnya. Nah, menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, jadi kita centang tagihan di muka, syarat pembayarannya masih sama, naik 30 hari, alamatnya kita pilih, kemudian tanggal faktur pajaknya hari ini, tanggal pengirimannya 27 Januari 2023. Nah, perusahaan mendapatkan diskon faktur. Nah, dari sini kita langsung isi diskonnya 1.250.000. Melakukan pembayaran dengan cek. Oke, kita langsung proses pembayaran. Kita tunggu sebentar. Nah, langsung diarahkan ke sini, Bank Mandiri. Kita hitung nilai pembayarannya. Kita bayarnya dengan cek, jadi cek atau giro. Nomor ceknya kita isi, kita copy dari sini. Jatuh temponya tanggal 6 Februari 2023. Oke. Kemudian ini jangan lupa diubah. Habis itu kita save. Tanggal 27 penerimaan barang dari CV Sumber Kayu. Ini nomor terimanya bagian di muka. Nah, ini isi dengan mobil box. Tanggal kirimnya hari ini. Tanggal pengiriman, tanggal kirim pengirimannya kita cek sudah sesuai, langsung kita save. Oke, tanggal 28 melakukan pembelian secara tunai. Nah, kita buka dulu faktur pembelian, pilih pemasok umum. Tanggalnya 28 Januari 2023. Kita isi kursi kaca. Nah, kursi kaca kan belum ada, jadi kita buat lagi yang baru di bagian sini, kursi kaca. Kategorinya kursi, kita ikutin petunjuk yang ada di sini. Persediaan, satuannya pieces, kemudian harga jualnya kayak di bagian. Harga jualnya 295.000. Kemudian PPN, oke, setelah itu kita save. Kita kembali ke faktur pembelian, kita isi kursi kaca. Nah, berapa piece? 100 piece 72.000. Oke, masuk ke gudang depan. Oke, isi dulu nomor faktur pembeliannya, kita isi tanggal pengirimannya, terus kita langsung alamatnya jangan lupa, kita langsung proses pembayaran. Tunggu sebentar, nanti dia loading, langsung diarahkan ke halaman pembayaran. Kita pilih Bank Mandiri, kemudian kita langsung hitung pembayarannya. Setelah hitung pembayarannya, kita pilih ini transfer bank. Oke, sudah terisi, isi tanggal bayarnya. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, kita masuk ke fitur penjualan. Tanggal 5 ini tidak diisi ya untuk Smart Link teksnya.
karena hanya contoh soal. Untuk tanggal 6 Januari kita langsung masuk ke penjualan, penawaran, penjualan. Penjualan, penawaran, penjualan. Yang depan-depan ini kan pembelian sudah selesai, kita hapus saja dulu supaya tabnya tidak terlalu banyak. Oke. Penawaran, penjualan. Nah, CV Berkah Abadi. Oke, tanggalnya 6 Januari 2023. Kemudian kita kursi bar 20 piece 170.000. 20 piece 170.000. Oke. Kita pilih ini. Kemudian kursi kerja 20 piece. Kursi kerja 20 piece. Kemudian kursi santai 20 piece juga. Kursi santai 20 piece. Oke. Kita cek dulu harganya sudah selesai, sudah sesuai. Oke, kalau sudah, kita kirim penawaran penjualan ini ke CV Berkah Abadi. Kita save. Oke, tanggal 7 kita menerima pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi. Kita buka penjualan, pesanan penjualan, penjualan, pesanan penjualan. Nah, dipesan oleh CV Berkah Abadi. Tanggalnya jangan lupa 7 Januari 2023. Kemudian kita bisa ambil dari bagian penawaran tadi, kita search yang tanggal 6 tadi. Nah, kita langsung masukkan. Nah, atas pesanan ini dia memberikan uang muka. Oke, tanggal pengiriman kita bisa isi tanggal 7 hari ini. Nah, kita bisa proses uang muka. Kita tunggu sebentar. Nah, langsung diarahkan, kita isi dulu tanggalnya. Oke, jadi uang mukanya sebesar 5 juta rupiah. Nah, sudah termasuk pajak. Oke, kita langsung proses pembayaran. Kita tunggu sebentar lagi, langsung diarahkan. Oke, kita pilih Bank Mandiri. Nilai pemiliki langsung hitung. Untuk metodenya transfer bank. Tanggalnya jangan lupa. Habis itu kita save. Kemudian untuk tanggal 8 Januari mengirimkan. Oke, penjualan, pengiriman pesanan. Nah, kita pilih CV Berkah Abadi. Tanggalnya 8 Januari 2023. Kita cari pengirimannya pakai mobil box. Kita ambil dari pesanan tadi, kita kirim semuanya. Lanjut. Pesanan tanggal 7 Januari dikirimkan dari gudang depan ya semuanya. Gudang depan. Oke. Semuanya dari gudang depan. Setelah itu kita save. Oke, untuk tanggal 9 kita kirimkan faktur penjualan. Penjualan, faktur penjualan. Kirim ke CV Berkah Abadi. Nah, tanggalnya 9 Januari 2023. Oke, kita ambil dari pengiriman. Nah, otomatis uang mukanya sudah akan muncul di sini, kalian bisa lihat. Nah, ini kita tinggal isi. Di sini tanggal pengirimannya ini. Setelah itu kita langsung save. Kemudian tanggal 10 kita melakukan penjualan tunai kepada pelanggan umum. Buka dulu faktur penjualan, ini masih sama, pelanggan umum. Oke, tanggalnya 10 Januari 2023. Oke, apa yang kita jual? Meja kerja 15. Meja kerja
15 piece, harganya 450.000, dikeluarkan dari gudang depan. Oke, atas penjualan ini, nah biaya angkut itu akan ditambah. Nah, di sini kita isi biaya lainnya, kita masuk ke pendapatan lain sebesar 100.000. Nah, sini. Jadi harganya otomatis naik 100.000, katanya langsung ditampung ke pendapatan lain-lain, dan pembayaran langsung diterima melalui transfer bank. Oke, tanggal pengirimannya kita isi hari ini, kemudian langsung proses pembayaran. Coba tunggu sebentar. Nah, masuk ke Bank Mandiri. Oke, kita langsung hitung nilai pembayarannya melalui transfer bank, jangan lupa. Tanggal bayarnya 10 Januari 2023. Oke, setelah itu kita save. Tanggal 11 Januari kita setting dulu ke pengaturan preferensi, masuk ke fitur penjualan. Di bagian fitur ada penjualan, katanya aktifkan faktur di muka mendahului pengiriman yang ini. Oke, setelah aktifkan kita simpan. Kembali ke penjualan, faktur penjualan, di bagian faktur penjualan di sini. Faktur penjualan. Oke, penjualan, faktur penjualan. Oh, di bagian sini. Oke, CV Utama Jaya, tanggal 11 Januari 2023. Nah, kita jual meja bunda. Sepuluh piece dari gudang depan. Oke. Kemudian meja persegi juga 10 piece dari gudang depan. Oke, setelah itu karena mendahului pengirimannya tanggal 12, jadi kita centang faktur di muka mendahului pengiriman kita isi tanggal 12, kemudian alamatnya tidak usah. Oke, setelah itu katanya langsung diterima pembayaran dulu, jadi kita proses pembayaran. Kita tunggu sebentar. Oke, Bank Mandiri biasa. Hitung nilai pembayarannya melalui transfer bank. Oke, tanggalnya jangan lupa 11 Januari 2023. Lalu kita save. Setelah itu masuk ke tanggal 12, melakukan melakukan pengiriman. Nah, kita buka pengiriman pesanan, kirim ke CV Utama Jaya. Oke, tanggalnya 12 Januari. Pengiriman dilakukan melalui mobil box. Kita ambil dari pengirimannya. Oke, untuk pengirimannya kita isi lagi meja bunda. Meja bundar 10 gudang depan, meja persegi 10 juga. Kita kirim, save. Terus untuk tanggal 13 katanya ada rektor penjualan. Kita masuk ke penjualan, kemudian rektor penjualan. Nah, pelanggannya CV Berkah Abadi, tanggal 13 Januari 2023. Kita pilih faktornya yang mana, tanggal 9 Januari. Kita lihat yang tanggal 9 Januari yang ini. Oke,
ambil kursi bar 1 piece. Kursi bar saja sebanyak 1 piece. Kita ubah di sini 1. Dari gudang depan dimasukkan ke gudang depan. Nah, ini langsung di save. Kemudian tanggal 14 Januari menerima pelunasan. Jadi kita buka penerimaan penjualan untuk CV Utama Jaya. Bank Mandiri udah otomatis. Kita ambil untuk pembayaran tanggal untuk invoice 9786 ini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian pelunasan dilakukan melalui giro. Giro ceknya kita isi ini, tanggal cairnya 30 Januari 2023. Oke, kita langsung hitung ya pembayarannya, kemudian kita bayar. Sorry, tadi seharusnya diubah dulu tanggalnya 14 Januari 2023. Oke, setelah itu kita langsung save. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Felicia.